Ini keistimewaan sholat. Ketika Allah mewajibkan haji, ayatnya yang dari langit turun. Allah mewajibkan puasa, ayatnya dari langit turun. Allah mewajibkan zakat, ayatnya dari langit turun. Tapi ketika Allah mewajibkan sholat, bukan ayatnya yang turun, tapi nabinya yang as-sholatu ra'su kulli ibadah. Sholat adalah pokok ibadah. Pokok apa? Kalau orang kok mau sholat, ibadah yang lain bisa dilakukan. Tapi orang tidak sholat, jangan mengharap ibadah yang lain. Terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Semuanya bakal mati apa enggak? Mati itu apa? Mati pecah sedo wafat kula ngertos. Meninggalkan dunia ngerti Mas. Mugane kudu ngaji ya Pak ya. Ya enggak, supaya ngerti mati itu apa. Mati aja enggak ngerti. Urip apa urip? Waduh, orang tahu pada ngaji gitu, orang ngerti. Baca Quran, ada ilmu urip, ilmu mati. Ya, ilmu urip, ilmu. Yang penting gini, mati itu apa mati? Baca surat Al-Mulk ayat 2. Surat Tabarok ayat 2. Alladzi khalaqal mauta. Mati itu bahasa Quran Pak, bukan bahasa Majenang. Al-maut aslinya al-maut, tapi orang Majenang mau mengatakan al-maut kepanjangan, jadi disingkat. Di dalam tafsir Al-Quran diterangkan al-maut huwa intiqal min dari dunya ila daril akhirah. Yang namanya mati itu pindah. Yang namanya mati apa? Pindah. Pindah dari mana? Dari hidup di alam dunia menuju hidup ke alam akhirat. Maaf. Jadi yang namanya mati apa? Alhamdulillah. Miki sing namanya mati napa Bu? Pejah. Ngaji sedelat oleh ilmu ya Bu. Yang namanya mati apa? Pindah. Ini yang ngomong Allah dalam Al-Quran. Ya, mati itu pindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Kemudian Nabi mengatakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur adalah tempat pertama manusia hidup di alam akhirat. Jadi namanya alam kubur. Alam hidup apa enggak? Kayak nyambung belisih sinyalnya. Bu, Pak, mati napa mati? Pindah. Dari alam dunia menuju alam pertama alam akhirat namanya alam. Berarti di alam kubur urip napa mboten? Hidup apa enggak? Hidup. Ingat Pak. Jadi itu orang-orang tua kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah hidup di kuburan, yang sudah ada di kuburan, hidup apa enggak? Hidup. Harus yakin Bu. Ya, hidup. Maaf. Hidup di alam kubur ada temannya apa enggak? Urip nang alam kubur wonten koncone. Sapa kancane? Loh, enggak apa-apa. Dengarkan. Ayo ini ngaji ya Bu ya. Hidup di alam kubur ada temannya apa enggak? Ada. Ini yang ngomong Allah, yang ngomong Rasulullah. Sekali lagi, hidup di alam kubur ada temannya apa enggak? Ada. Sekarang pertanyaan lagi, siapa temannya? Aja ngomong ibadah, amalnya sendiri. Yang namanya amal itu bisa ibadah, bisa maksiat. Ya enggak? Hidup di alam kubur ada temannya enggak? Temannya siapa? Amalnya sendiri. Amalnya, ayo dengarkan Rasulullah mengatakan,
Maaf. Pertama kali amal kita ketika kita masuk lubang kubur, siapa yang datang tuh? Malaikat, bukan amal. Ini ngomong amal kok. Ayo dengarkan. Hidup di alam kubur ada temannya. Temannya siapa? Amal. Temannya amalnya Pertama kali kita hidup di alam kubur, yang ngubur kita semuanya pulang, kita dibanguni oleh malaikat mungkar. Siapa amal kita yang paling pertama kali datang? Sholat. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama kali datang siapa? Ini yang ngomong Nabi dalam Abyatul Tathbit. Yang pertama kali datang siapa? Makanya jangan teledor masalah sholat, Pak. Coba ini informasi dari Nabi kita Muhammad. Kalau informasi dari Nabi Muhammad pasti apa pasti? Pasti. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang dimasukkan lubang kubur, maaf, di sini kalau ada orang mati ada pengumumannya. Assalamualaikum warahmatullahi innalillah, gitu. Kalau jenengan dengar innalillah wa inna ilaihi rajiun, yang dipasang apanya, Bu? Kuping. Ya, setelah ngaji sekarang yang dipasang 2, kuping sama hati. Kuping sama apa? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kupingnya dengarkan. Siapa yang mati? Setelah mendengar, oh, yang mati tetangga kita. Sekarang hati. Ya Allah, hari ini saya mendengar pengumuman tetangga kita mati. Kapan-kapan yang diumumkan? Betul apa enggak? Harus siap, Bu. Mau tidak mau kita akan diumumkan. Permasane kowe ngrongokna pengumuman tok, Bu. Satu saat berbese metu bahasanya, Pak. Disangkanya kita harus hanya mendengarkan pengumuman. Satu saat kita akan Saya ndak mau tanya, sudah siap belum? Siap? Gue bengi loh. Siap. Siapnya jangan satu ya, Mas. Siap gitu. Ya ndak? Siap apa ndak? Siap, jangan siap dong. Harus siap, selalu siap. Kata Rasulullah, ketika manusia dimasukkan lubang kubur, yang ngubur pada pulang dibanguni oleh mungkar. Bangun apa ndak? Tangi napa mboten? Tangi. Ketika bangun, kata Rasulullah, hati-hati, Pak. Ini yang ngomong Rasulullah, pasti apa pasti? Ini orang menjerit. Ini aku di mana? Maaf, tadi yang banguni malaikat siapa? Malaikat siapa? Mungkar Nakir. Wis tau weruh? Belum pernah. Hanya apal Mungkar Nakir. Tapi belum pernah kan? Kira-kira kalau ketemu kaget apa enggak? Yakin bahwa akan hidup di lubang kubur? Yakin apa enggak? Wis tahu mana? Sudah pernah ke sana? Kaget apa enggak? Kaget. An-nasu niyamun, kata Rasul. Fa idza matu intabahu. Manusia kalau ndak mau ngaji nanti matinya kaget. Tapi yang ngaji insya Allah ndak kaget. Amin. Ketika dibanguni Mungkar Nakir, orang ini bangun, ya teriak ini orang. Ini aku di mana? Mana keluargaku? Mana rumahku? Itu 2 orang siapa? Padahal di dunia sudah kenal namanya Mungkar, tapi dituduh itu siapa? Maaf. Kira-kira ketika tanya, mana keluargaku? Mana rumahku? Itu 2 orang siapa? Ada yang jawab apa enggak? Ketika lagi bingung, teriak-teriak, kata Rasulullah, ja'a rajulun, datang seorang yang wajahnya bercahaya, baunya begitu harum, senyumnya begitu menawan, memeluk. Ngerti memeluk?
Apa bahasa ngrikine? Rangkul. Pokoknya kalau ngomong rangkul asik wis. Dipeluk. Orang yang lagi bingung tanya, "Man anta? Kamu itu siapa? Baik sekali, harum sekali, bercahaya sekali. Aku lagi bingung." Yang meluk ngomong, "Ana sholatuka." Aku sholatmu. Allah. Indah apa enggak? Kira-kira Mungkar Nakir takon man robuka apa orang? Tanya man nabiyuka apa enggak? Terus dipeluk oleh sholatnya kok. Bu, dibawa kemana ini orang? Oleh Mungkar Nakir dibawa ke pintu Taman Sur. Mau daftar? Kapan daftarnya? Kapan daftarnya? Tahun depan. Engkau esok sholat subuh, jangan ketinggalan. Tahun depan susu mati om. Mau daftar? Kapan? Sekarang. Kapan? Rasulullah memberitahu lagi bu, ada orang masuk lubang kubur. Ketika masuk lubang kubur, dibanguni Mungkar Nakir, berteriak, "Mana keluargaku? Mana rumahku? Siapa dua orang ini?" Kata Rasulullah, "Ja'a rajulun natnun." Ada orang datang tinggi besar, hitam, matanya mendelik, ya, baunya bacin, bawa walaha sautun, bawa pet. Kira-kira kaget apa enggak? Runtak boten? Allah, tambah gemeter. "Man anta? Kamu siapa? Aku lagi bingung, aku lagi takut. Kenapa kamu begitu sadis?" "Ana sholatuka." Aku sholatmu. Sholat subuh aja saya ndak pernah bangun kok. Langsung pecutnya jedek, jedek. Allah. Kira-kira waktu dipecut oleh sholatnya bisa ndak? Mungkar Nakir, pulangkan aku ke Majenang lagi, bisa ndak? Ayo, mau daftar apa ndak seperti itu? Jangan daftar. Nih, ini Rasulullah cerita seperti ini apa ya? Ini pecut dari Rasulullah. Artinya apa? Kalau datang waktu sholat, ayo cepat. Ayo apa? Cepat. Terutama kalau dengar adzan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau dengar adzan, semua kegiatan kita berhenti. Yang lagi nelpon, yang lagi nonton TV, yang lagi kerja, dengar adzan, direspon adzan. Ya, dijawab adzan. Baca doa adzan. Ayo cepat ambil air wudhu, melakukan sholat.